Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Perkenalkan, nama saya Febri Ilham, Teknik Industri. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila. Kedua, Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada mulanya, adat istiadat dan agama menjadi kekuatan yang membentuk adanya pandangan hidup. 3. Pada 1 Juni 1945, barulah Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada 18 Agustus dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun sejak November 1945 sampai menjelang ditetapkannya Dekret Presiden pada 5 Juli 1959, pemerintah Indonesia mempraktikkan sistem demokrasi liberal. Pada saat berdirinya negara Republik Indonesia yang ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia sepakat pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Setelah dilaksanakan dekret presiden, Indonesia kembali diganggu dengan munculnya paham lain. Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh mereka yang menghendaki berkembangnya paham haluan kiri atau komunis. Puncaknya adalah peristiwa pemberontakan G30 SPKI 1965. Peristiwa ini menjadi pemicu berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno yang digantikan oleh pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto ditegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara akan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Menyusul kemudian diterbitkannya Ketetapan MPR nomor 2 tahun 78 tentang P4. Lalu karena dianggap cenderung melakukan praktik liberalisme kapitalisme dalam mengelola negara, pada tahun 98 muncullah gerakan reformasi yang mengakibatkan Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden. Kedua, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila. Pada era globalisasi dewasa ini, banyak hal yang akan merusak mental dan nilai moral Pancasila yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. Pancasila harus menjadi benteng moral dalam menjawab tantangan terhadap unsur-unsur kehidupan bernegara, yaitu sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama. Tantangan terhadap Pancasila di masyarakat dan pemerintahan. Dengan adanya perkembangan pemerintahan otonomi yang bisa mengatur daerahnya sendiri, membuat masyarakat merasa bebas melakukan tindakan anarkisme di daerahnya sendiri tanpa memaknai arti dari pluralisme. Di bidang pemerintahan, banyak aparatur negara yang bertindak tidak seperti negarawan, sehingga mereka terlihat seperti aji mumpung memanfaatkan kekuasaannya yang sedang diembannya dan tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Aktivitas 1. Berdasarkan uraian di atas, Anda dipersilakan untuk menyimpulkan mengapa terjadi dinamika atau pasang surut wibawa Pancasila sebagai dasar negara. Jawaban. Dinamika Pancasila yang terjadi pada saat ini kemungkinan besar sebabnya adalah kurangnya kita memaknai dari Pancasila itu sendiri, sehingga terlihat kita hanya mengaku hormat Pancasila sebatas di mulut saja tapi tidak untuk perilaku yang mencerminkan makna sakral dari Pancasila. Untuk bagian terakhir, seperti itulah contoh tantangan yang kita hadapi melawan nilai-nilai Pancasila yang sedari awal telah kita pegang teguh. Semoga kita sebagai generasi penerus dapat mengambil nilai-nilai dan menjalankan di kehidupan sehari-hari. Hey, it's Febri Ilham. Thank you for your attention. See you next time. Created using Powtoon.